Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana aghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bersama Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlimina ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim subuh di hari Sabtu, semuanya insyaallah yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang prima, panjangkan umurnya, sehat walafiat. Yang sedang sakit segera Allah sembuhkan, yang sedang susah Allah gantikan dengan kebahagiaan, yang sedang kerugian Allah gantikan dengan keberuntungan, yang memiliki hajat yang besar maupun yang kecil segera Allah kabulkan, yang kepengin gajinya tambah Allah tambahkan, yang belum punya pekerjaan semoga mendapatkan pekerjaan, yang sedang usaha semoga sukses dalam usahanya, yang sedang belajar juga sukses dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang cerah ceria, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk taklim sebagaimana biasa di hari Sabtu. Mudah-mudahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selalu kita ada tambahan, yaitu amal soleh dengan cara kita belajar di pagi hari. Lebih dari itu, keutamaan belajar di pagi hari setelah sholat subuh, kemudian kita belum keluar dari areal di mana kita belajar, lalu kita masuk pada waktu syuruk. Siapa kita sholat di waktu syuruk, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang haji dan umrah. Amin ya rabbal. Yang belum pernah haji, belum pernah umroh, selesai pengajian ini kemudian sholat 2 rakaat,
tit 10 menit atau paling cepat 7 menit. Setelah itu masuklah suruk, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Belum ke Mekah, Pak. Yang mana teman-teman kita pada saat ini banyak yang berangkat dari RW kita 12 orang. Saat ini sudah masuk ke asrama haji Bekasi. Ya. Tadi malam, sore dilepas habis asar, kemudian maghrib masih ada di KPIH An-Nur, selesai isya baru berangkat ke Bekasi, yaitu masuk embarkasi Jawa Barat. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita, khususnya yang dari RW 21 Teluk Pucung, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, bisa melaksanakan haji dengan baik, sempurna, kembali ke tanah air, mendapatkan peringkat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, pahala yang paling pantas buat dia adalah surga. Artinya tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sudah mendaftar mudah-mudahan dipercepat untuk bisa berangkat dan melunasi dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan berangkat kadang ada, tapi giliran pelunasan kita pas lagi nggak punya duit. Jangan sampai, kita mohon kepada Allah, nabung sedikit demi sedikit supaya pas pada waktunya untuk berangkat, kita bisa melunasi dengan mudah. Dan yang belum tentunya segera punya uang untuk bisa mendaftarkan diri. Kalau sekarang daftar 25 tahun yang akan datang. Tetapi saya yakin nggak sampai 25 itu sudah bisa berangkat. Karena pemerintah kita terus berupaya untuk menambah kuota. Setiap tahunnya selalu menambah kuota yang 250.000 menjadi 260, menjadi 270. Bahkan bagi usia lanjut ada prioritas untuk berangkat lebih awal. Itulah jamaah yang berbahagia. Sekali lagi beruntunglah kita. Alhamdulillah sudah banyak yang pergi haji di tetangga kita. Mudah-mudahan nanti selesai hajian mereka betul-betul sudah bertobat, sudah apalagi karena haji adalah puncaknya ibadah, ya sudah di situ tinggal menunggu kapan dipanggil panggilan yang ketiga. Panggilan yang pertama azan, kita wajib memenuhi sholat. Hayya ala sholat, mari kita sholat. Sholat itu panggilan pertama. Panggilan kedua, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu khusus panggilan untuk haji maupun umroh. Padahal bahasa Arab labbaik itu iya. Sementara bisa juga orang nikah itu dipanggil, kalau mau pakai bahasa Arab jawabannya labbaik. Ya Muhammad labbaik. Angkahtuka wa jawastuka Fatimah binti Ahmad bimahril madkur halan qabiltu nikahha wa tasfisaha bil mahril madkur halan. Pakai bahasa Arab pendek kata-katanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia, dituntun. Labbaik bala juga artinya iya. Ya Muhammad saddaik labbaik wa sa'daik. Ya, saya siap. Jadi orang haji siap memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Sudah haji mau sekali, 2 kali, silakan yang mampu mau berkali-kali, tapi wajibnya seumur hidup 1 kali.
sudah dilaksanakan hajinya, tinggal panggilan ketiga, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti itu akan datang. Kajian kita pada pagi hari ini alhamdulillah dengan kitab hadis yaitu Sahihul Bukhari berkaitan dengan memilih orang-orang tertentu untuk diberi ilmu karena khawatir tidak dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Hadatsana Anas Ibnu Malik telah menceritakan pada kami sahabat Anas Ibnu Malik anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'ad dan sahabat Mu'ad radifuhu ala rajuli ala rakhli qala ya Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad bin Jabal. Jabal itu artinya gunung. Orang-orang Arab kalau ngasih nama begitu. Begitu gunung itu kuat, besar, gede, tinggi, udah kasih nama Jabal. Artinya gunung. Ya. Karena pemberian nama adalah sebuah harapan. Tapi pola pikirnya orang-orang dulu itu mudah. Belum kayak sekarang. Namanya keren-keren. Orang dulu namanya lahir Selasa Kliwon dipanggil Sawon. Iya, Selasa Wage Sage. Gampang aja gitu namanya gitu. Orang-orang Arab nama Namiroh, macan tutul. Nah, nama Namir macan tutul. Ya. Mu'ad bin Jabal qala labbaika ya Rasul, dipanggil wahai Mu'ad, labbaika ya Rasul. Wa sa'daika, labbaika wa sa'daika. Qala ya Mu'ad, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika salasan. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa kharramahu Allahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiru. Qala idzan yattaqilu wa ahbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Masyaallah. Sahabat Anas meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata atau bersabda kepada Mu'adz. Ketika itu Mu'adz itu dibonceng oleh Nabi di atas kendaraan, belakang pakai ontak gitu. Dipanggillah Mu'adz oleh Rasulullah. Hai Mu'adz. Mu'adz menjawab, labbaik wa sa'daik. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Wa sa'daik, dan aku beruntung. Aku beruntung. Ya Rasulullah. Kemudian Nabi panggil lagi. Hai Mu'adz. Mu'adz menjawab lagi. Labbaik wa sa'daik. Ya Rasulullah. Dipanggil lagi ketiga. Hai Mu'adz. Menjawab. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Setelah 3 kali panggilan itu, Rasulullah melanjutkan sabdanya, siapa yang bersaksi dengan tulus dan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan menghindarkannya dari api neraka.
Jadi membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang baca dua kalimat syahadat, Allah akan haramkan dia jasadnya masuk neraka. Allah akan hindarkan dia masuk neraka. Intinya masuk surga. Dengan catatan membaca dua kalimat syahadatnya itu adalah tulus dan ikhlas. Mu'ad menanyakan kepada Nabi, ya Rasul, bolehkah aku menyebarkan hadis ini kepada yang lain sebagai kabar gembira? Tentunya siapa orangnya yang baca dua kalimat syahadat tidak akan masuk neraka. Jawabnya Rasul, kalau kamu beritahukan mereka, hanya akan menggantungkan hal itu. Nanti kalau dikabarkan ada orang membaca dua kalimat syahadat masuk surga, mereka akan keenakan menggantungkan kepada dua kalimat syahadat aja, tapi sholatnya kagak. Ya. Nah, kemudian Mu'ad menyampaikan hadis ini menjelang kematiannya karena takut berdosa. Jadi selama hidupnya Mu'ad sudah tahu kalau Rasulullah mengatakan begitu pernah, bahwa orang yang baca dua kalimat syahadat pasti masuk surga, tapi tidak disampaikan karena takut nanti orang itu hanya ngandelin baca syahadat doang, ibadah yang lain kagak. Nah, makanya jadi begini, orang sudah masuk Islam membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan tulus ikhlas, itu sudah ada catatan bahwa dia itu pasti akan masuk surga asal dia tidak murtad lagi. Adapun masuk surganya itu adalah lama menunggu setelah dihisab di neraka, itu urusan lain. Tetapi yang pada akhirnya endingnya adalah masuk surga. Itu. Orang dosanya banyak banget, kesalahannya banyak, besar. Tapi pernah membaca dua kalimat syahadat dengan tulus dan ikhlas. Setelah dihisab di neraka, habis itu dosa-dosanya, akan masuk surga pada akhirnya. Kenapa? Dua kalimat syahadat ini. Gitu. Jadi dua kalimat syahadat itu bukan hal yang enteng atau yang sepele. Ternyata mengandung makna yang sangat dalam sekali. Makanya dalam dunia perwayangan disebutnya adalah dua kalimat syahadat itu jimat kalimat sodok. Siapa yang punya jimat kalimat sodok? Ya. Pak Darno mana? Siapa yang punya jimat kalimat sodok itu? Hah? Siapa Pak? Hah? Arjuna, Janoko, ya. Janoko asal kata jannatuka, jannatun surga, haknya adalah kamu adalah ahli surga. Jannatuka itu orang yang sifatnya seperti Arjuna atau Janoko. Arjuna, arju, aku harapkan engkau. Arjuna, kami mengharap, atau manusia yang menjadi harapan semua orang. Manusia yang menjadi idola semua orang. Itu Arjuna. Arju, aku harapkan engkau, Arjuna. Janoko, jannatuka. Jadi bisa namanya Janoko, bisa namanya Arjuna. Aku mengharap itu manusia yang menjadi harapan semua orang, menjadi contoh. Itu Arjuna. Janoko pada akhirnya adalah
dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, jannatuka. Jimat kalimat sodo itu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat. Kalimat yang pertama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu kita tidak tahu apa 2 kalimat syahadat itu. 2 kalimat kesaksian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Digandengkan menjadi satu, kayak 1 kalimat, padahal itu 2 kalimat. Sama dengan Soekarno-Hatta. Dulu waktu kecil saya pikir Soekarno-Hatta itu satu orang. Di mana Soekarno-Hatta? Nggak taunya Soekarno sendiri, presidennya. Hatta dulu adalah pernah jadi wakilnya apa belum itu? Ya, pokoknya perjuangannya bareng. Sehingga menjadi satu Soekarno-Hatta. Kayak 1 nama. 2 kalimat syahadat. Hanya Nabi Muhammad SAW yang namanya bergandengan dengan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini mengandung makna yang sangat tinggi sekali, sehingga jimat kalimat syahadat itu adalah sebuah senjata yang sangat ampuh, jimat kalimat syahadat. Di sini berdasarkan hadis ini Rasulullah sedang naik onta, Mu'ad di belakang, dipanggil ya Mu'ad. Labbaik wa saddaik ya Rasulullah. Masih 1 kali, panggil lagi ya Mu'ad. Labbaik wa saddaik ya Rasul. Sampai 3 kali. Menjadi sebuah perhatian. Manggil kalau cuma 1 kali belum jadi perhatian. 3 kali ya Mu'ad bin Jabal, labbaik wa saddaik ya Rasulullah. Siapa orangnya yang membaca 2 kalimat syahadat dengan tulus, dengan ikhlas, maka dia haram masuk neraka. Ya. Tapi kalau dosanya banyak, dia masuk neraka. Tetapi pada akhirnya apa? Ujungnya dia akan masuk surga. Itu. Nah, disinilah jamaah yang berbahagia. Oleh Mu'ad tidak disebarluaskan buru-buru. Kenapa? Kata Nabi, Mu'ad, ya Rasul, bagaimana kalau saya sampaikan kepada jamaah Rasul tentang hadis ini? Rasul nggak melarang, cuma bahasanya begini, halus. Sebenarnya melarang, tapi dengan cara yang halus. Kalau nanti kamu sampaikan, orang-orang atau jamaah akan ngandelin baca syahadat doang. Nggak mau infak, nggak mau haji, nggak mau sholat. Ya. Jadi ditahan oleh Mu'ad, tidak disebarluaskan. Setelah mau meninggal, baru dikeluarkan ini. Bahwa Rasulullah pernah menyampaikan begini. Isinya ini, hadis ini. Nah, Mu'ad takut apa? Takut dia tidak, di sini, menjelang kematian, takut berdosa kalau tidak disampaikan. Jadi disampaikan menjelang ajal. Inilah satu hadis jamaah yang berbahagia. Terangannya panjang lebar, padahal baru 1 hadis. Pada yang hadis yang kedua, silakan Pak diminum Pak. Iya, pagi-pagi aus juga ya. Minumnya salah, mestinya yang hangat mestinya. Iya. Baik, hadis yang kedua. An Ummi Salamah, namanya Ummi Salamah. An Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim. Nama-namanya begitu, Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Ini perempuan-perempuan Arab. Ila Rasulillah sallallahu. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Yang datang Ummu Sulaim. 2 orang ini.
Ummu Salamah yang meriwayatkan, kemudian Ummu Sulaim yang datang kepada Rasul. Faqalat, Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu menyampaikan yang hak. Fahal alal mar'ati, apakah ada bagi wanita min husrin dari mandi wajib idah talamat, ketika dia itu adalah berhubungan suami istri ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at al-ma'a faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ini bahasa Arab yang jarang dipakai ya, karena ini bentuk ekspresi ya, jadi jarang dipakai. Ta'ni wajhaha. Wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'atu, qala na'am taribat yaminuki. Taribat yaminuki, ini bahasa susah ini. Taribat yaminuki fabima yusbihuha waladuha. Karena khitabnya kepada wanita, jadi menggunakan domir atau kata ganti ha. Kalau laki-laki hu, ya Allahumma firlahu, itu mayatnya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bagaimana kalau mayatnya itu adalah bencong, laki enggak, perempuan enggak, bingung yang nyolatin, mau Allahumma firlahu dia bukan laki-laki, mau Allahumma firlaha dia bukan perempuan, setengah laki setengah perempuan, gimana itu? Nah, di sini dalam sastra Arab, kalau disebut lakinya, disebut bahasa lakinya, maka sudah termasuk di dalamnya berikut, yaitu perempuannya. Maka lebih baik pakai hu, walaupun itu apa namanya bencong ya. Allahumma firlahu, jangan Allahumma firlaha. Disebut hu bisa kena perempuannya, tapi sekalian Allahumma firlaha, hu-nya nggak ke bawah gitu loh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini musyrikin kan laki-laki. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Walaupun perempuan ya muslimin ya, disebut laki-lakinya sudah termasuk perempuannya. Assalamualaikum, kum itu domir atau kata ganti untuk laki-laki. Laki-laki banyak, orang ketiga laki-laki banyak, itu kum. Assalamualaikum, keselamatan buat kamu semua, buat Anda semua. Ini ke laki-laki. Terus ke perempuan sama. Nah itu loh. Assalamualaikum juga, jangan ditambah-tambahin assalamualaikum walaikunna. Kunna emang kata ganti untuk perempuan, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Itu sudah dicetak, aslinya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan juga assalamualaikum. Jangan perempuan assalamualaikunna. Aduh, nambah-nambahin. Usah. Banyak yang seperti itu, banyak. Baik. Di sini Ummu Salamah dia berkata, Ummu Sulaim itu datang kepada Rasul menanyakan kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu untuk mengatakan kebenaran atau sesuatu yang hak. Karena itu aku mau bertanya ya Rasul. Oh iya, mau apa yang bertanyakan? Apakah bermimpi ya? Apakah
Apakah seorang perempuan wajib mandi besar setelah bermimpi? Jadi ada seorang wanita bertanya, Rasul, kalau ada wanita atau perempuan itu bermimpi wajib mandi enggak? Maksudnya bermimpi apa? Ya. Lalu dia menjawab, ya jika keluar sperma wajib mandi. Jadi bukan hanya laki-laki aja yang keluar sperma. Bermimpi keluar mani, keluar sperma itu wajib mandi. Laki-laki iya, perempuan juga iya. Setelah dijawab seperti itu, ya, Ummu Salamah menutupi wajahnya, ya, karena malu. Ya, begitu nanya, oh iya wajib mandi kalau memang keluar spermanya, ya, menutupi wajahnya. Ummu Salamah itu yang saya katakan takni wajah, ya, merasa malu. Menutupi wajahnya, ternyata wanita pun keluar spermanya. Nah, mungkin ada yang belum tahu, di hadis ini mengatakan begitu. Dia malu, kemudian ya jika keluar sperma, Ummu Salamah menutupi wajahnya karena malu, lalu dia terus bertanya lagi, ya Rasul, apakah perempuan juga mengeluarkan mani atau sperma? Rasulullah menjawab, ya tentu saja. Ya tentu saja. Qala na'am, taribat. Ya, buktinya apa? Itulah penyebab seorang anak mirip dengan ibunya. Seorang anak mirip dengan ibunya. Karena apa? Memang ibunya juga keluar spermanya juga. Gitu. Nah, kalau spermanya laki-laki mutlak doang, itu anak akan ngikutin bapaknya semua. Nah, wajahnya apa. Tapi kan ada anak yang mengikuti ibunya, mirip ibunya, itulah karena dari sperma ibunya. Masya Allah. Hal-hal kayak begini aja ditanyakan pada Rasul. Ya. Jadi kalau mimpi keluar air mani itu wajib mandi, baik laki maupun perempuan. Ini biasanya adalah bagi anak-anak yang menjelang balik, menjelang dewasa, keluar spermanya itu karena mimpi, melalui mimpi. Maka di dalam fikih dikatakan salah satu tanda-tanda balik diantaranya adalah dia pernah bermimpi lalu keluar air spermanya. Itu tanda-tanda balik. Kalau sudah balik berarti wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat dan sebagainya, puasa, itu mulai diwajibkan semenjak dia itu akil balik. Apa bedanya dengan mazi? Ada mani, ada mazi. Ini mani bahasa apa namanya? Bahasa Indonesia ya. Ya. Sperma, mani. Ya, mirip dengan uang ya. Bahasa Inggrisnya. Wazi, ada wazi, ada mani. Wazi itu keluar tidak merasa nikmat. Lendir putih keluar gak merasa nikmat. Kalau mani merasa nikmat. Wazi tidak merasa nikmat tapi keluar. Itu tidak mandi wajib, tetapi itu najis. Kayak air kencing hukumnya. Sementara air sperma itu tidak najis. Tapi wajib mandi. Nah itu. Orang keluar lendirnya melalui kemaluannya banyak hal karena kecapean. Itu karena kecapean itu bisa keluar. Enggak terasa, tahu-tahu basah.
karena tegang, itu juga bisa keluar. Itu najis, tapi nggak wajib mandi. Sementara sperma keluar, spermanya nggak najis, tetapi wajib mandi. Itu bedanya. Keluar tidak terasa, tahu-tahu basah, licin, ya. Ini udah usia licin. Itu kalau kena celana itu jangan untuk sholat celananya, karena itu kena najis. Semalam saya bilang kalau laki-laki usia di bawah 30 tahun kadang-kadang melihat perempuan cantik itu langsung hidup, namanya pandangan hidup. Masuk memandang langsung hidup. 30 sampai 60 tahun pegangan hidup. 60 tahun ke atas perjuangan hidup. Bisa hidup tapi perlu perjuangan. Nah, itu. Ini kadang-kadang hanya melihat begitu saja, tegang keluar. Hati-hati kalau kita nggak tahu, lah ini basah, kita sholat dipakai juga. Berarti sholatnya membawa najis. Ini mesti harus cebok, kemudian wudhu, celana yang kena jangan dipakai sholat. Tuh. Kadang-kadang kita hal-hal yang sepele begitu juga belum tahu. Hadis yang ketiga, jamaah yang berbahagia, pendek hadisnya, tapi maknanya luar biasa. An Ali, dari sahabat Ali, qala kuntu rajulan mazza'an fa'amartu al-miqdadaini al-aswadi ayyas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fas'alahu faqala fihi al-wudu. Ini hadis dari sahabat Ali. Dia berkata, aku sering mengeluarkan mazi. Nah ini, jadi cairan yang keluar dari kemaluan bukan karena berhubungan seksual, bukan. Ya karena melihat bisa juga, karena tegang, karena capek itu bisa keluar. Kemudian aku meminta Mikdad untuk bertanya kepada Nabi. Jadi Mikdad, kamu tanyakan deh sama Nabi, ini kalau keluar begini gimana nih? Ya. Nabi menjawab, cukuplah dengan berwudu. Kalau kita kepingin itu cukup berwudu, tapi itu harus dibersihkan karena hukumnya najis, harus dibersihkan. Nggak perlu mandi. Kalau memang mau punya wudu, cukup dengan berwudu. Pendek untuk kata-katanya, tapi intinya begitu. Sayyidina Ali kalau sering keluar mazinya itu bagaimana caranya, apa perlu mandi apa enggak? Coba tanyakan kepada Nabi. Ya, si Mikdad suruh bertanya. Biasa kan begitu nih. Ada orang punya masalah, mau nanya sendiri, dia mungkin malu, mungkin apa namanya, banyak hal, sehingga nyuruh temennya, coba tanya kepada Ustadz deh tentang ini boleh enggak. Nah itu begitu. Nah maka Ali pernah mengatakan, as-su'al miftahul ulum, bahwa bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Satu ada yang bertanya, yang lain dengar semua, oh ini luar biasa. Makanya kalau ada pertanyaan, jawabannya mohon didengarkan, karena itu adalah kuncinya ilmu.
untuk membuka ilmu karena ada orang bertanya. Satu contoh misalnya begini, ada orang bertanya, kalau kita habis sholat isya, kemudian kita sholat penutup daripada sholat sunat itu sholat witir. Sholat witir. Setelah itu kita bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, witir lagi enggak? Nah itu kan ada pertanyaan begitu. Satu orang yang bertanya begitu, yang lain dengar menjadi sebuah ilmu. Rasulullah ditanya begitu, yang bertanya sahabat Abu Bakar dan Umar. Dijawab dua-duanya benar. Waktu Abu Bakar selalu habis taraweh misalnya langsung witir. Karena engkau orang yang berhati-hati, itu Abu Bakar. Orang yang hati-hati, khawatir kalau malamnya nggak bangun lagi, jadi sudah ditutup dengan witir. Tapi engkau wahai Umar, engkau orang yang selalu bangun setiap malam, nggak pernah enggak. Jadi nggak khawatir habis sholat taraweh nggak witir dulu, di antar malam mesti bangun. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam, sehingga menjelang subuh baru ditutup dengan witir. Itu Umar bin Khattab. Jadi dua-duanya itu benar, tergantung manusianya, kemampuannya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur witir pada saat sholat tarawih, selesai tarawih, malam tahajud lagi nggak ditutup dengan witir, boleh nggak? Boleh. Ditutup lagi boleh nggak? Boleh. Jadi witir lagi juga boleh, nggak witir juga boleh. Gitu. Baik, rasanya saya lebih senang menunggu pertanyaan kalau begitu. Ya barangkali ada yang mau bertanya, monggo silakan. Dari mana dulu nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini berlaku untuk semua jamaah, terutama jamaah yang rajin di belakang imam ini, 3 orang. Ketika imam lupa, musuhnya udah selesai tuh 4 rakaat, imam bangun. Jamaah juga mungkin negor yang subhanallah, tapi udah kamu berdiri. Nah ini kalau udah berdiri, imam, konon saya enggak penjelasan dari Ustaz Faridin dikasih buat. Jamaah harus ikut, jangan diem baik, duduk. Ikuti imam, karena ketika imam itu harus ikuti oleh jamaah. Ketika imam lupa sudah berdiri sempurna, jamaah jangan duduk, ikutin, itu bersalah karena jamaah ikuti imam, ya Pak. Begitu kata beliau tadi, Ustaz akan menjawab. Juga ketika imam lupa baru 2 rakaat udah assalamualaikum, artinya kurang rakaatnya, itu jamaah harus mengukur imam. Imam tadi ada kurang, cukup itu aja, kurang 1 rakaat, jadi langsung tambah 1 rakaat imam. Nah, beliau gitu, jangan ngobrol, jangan tulis aja imam kurang 1 rakaat, imam inisiatif langsung nambah 1 rakaat, jangan ngobrol. Jadi itu katanya penjelasan dari Ustaz si Buat kemarin berlaku di sini, bukan saja di sini. Jangan sampai diem baik, jamaah makmum. Ya itu aja kan, mau jelaskan. Ketika imam nambah lupa, itu jamaah diem baik duduk nungguin imam selesai. Itu katanya tidak bagus. Atau katakan tidak benar, harus ikutin imam. Mengikutin adalah mengikuti boleh, ngikutin imam boleh, nunggu nggak ikut berdiri, duduk saja, biarin aja imamnya sendiri, terus kemudian turun. Ditunggu, tunggu, ngikutin nanti itu menunggu ke imam. Jadi kalau menurut saya biasanya kalau baru mau bangun, ya kan, salah, belum sampai sempurna, sudah ada yang ngingetin, subhanallah, buru-buru turun lagi, karena belum sempurna. Kalau sudah berdiri, Allahu Akbar, sudah berdiri, kira-kira ada, subhanallah, sebatas itu namanya sudah sempurna. Baru diingetin, subhanallah, nah, kita jangan turun lagi imamnya nerusin.
tambah lagi. Itu kaifiatnya sholat seperti itu. Jadi makmum bagaimanapun harus ngikutin imam, tetapi bisa jadi ngikutinya gerakannya tidak, tetapi nunggu boleh itu. Cuma kalau bangun ikut imam bagus, nggak masalah. Oh, imamnya kagak mau turun, kita ikut bangun juga nggak apa-apa ya. Tapi itu kita nunggu nggak apa-apa juga ya. Kemudian kalau yang kurang rakaatnya, tadi kurang ya, rakaatnya kurang, kalau sudah sampai salam ya sudah bisa, maka diingatnya sebelum sampai salam. Salam yang dianggap sempurna, salam ke kanan. Assalamualaikum ke kanan. Nah ini subhanallah. Ingetin. Bangun lagi. Sebenarnya ngingetinnya itu sebelum salam. Kan kelihatan nih. Orang tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu kan kelihatan. Kurang satu rakaat mestinya itu nggak sampai salam lah. Kalau tahiyat akhir kan lama, ketahuan. Tahiyat awal kan sebentar. Salat yang 4 rakaat misalnya, 4 rakaat, kan tahiyat akhirnya itu lama. Kurang, baru 3 rakaat dia sudah duduk lama, cepet-cepet. Diingetin subhanallah. Makanya yang di belakang harus cermat, jangan hanya di belakang doang, tapi harus fokus juga seperti imam fokusnya. Jadi fokus imam, jangan ngantuk bodo amat, imam mau baca apa kayak gitu. Nah ini ya itu. Jadi harus ikut fokus. Diperlukan sewaktu-waktu imamnya batal atau imamnya lupa, mereka itu mengingatkan. Nah kalau batal bagaimana imamnya? Imam batal kentut jus gitu. Udah kasih kode, kalau belakangnya dia minggir, dia duduk, kasih kode. Salah satu maju. Imamnya, makmumnya ini salah satu maju, selangkah, minimal sejengkal. Beda dengan makmum yang lain, minimal sejengkal, selangkah maju, plek. Nah, dia menggantikan imam, terusin, jangan di belakang imamnya batal, bingung, bubar jamaahnya. Nah, ini nggak ngerti. Nah. Sholat berurutan, pertama imam selesai, makmumnya belum selesai, masih rakaat, imamnya salam. Ini bangun lagi, datang orang berikutnya, orang ketiga, tawel gitu. Ini langsung jadi imam, nggak usah harus niat lagi, langsung otomatis jadi imamnya ini, makmum yang ketiga. Dia jadi imam, dia salam, dia masih bersin lagi, ada orang lagi keempat, datang lagi, tawel lagi ke pundaknya. Nah ini langsung otomatis jadi imamnya orang yang keempat. Terus kayak begitu juga bisa. Sambung menyambung. Sekarang begini, ada imam, ada makmum. Biasanya jangan terlalu jauh jaraknya kalau cuma 2 orang. Agak dekat. Ini kan satu saf, setengah saf deh. Setengah saf, jangan imamnya di sini, makmumnya di sana, cuma satu. Kalau laki-laki sebelah kanan. Begitu datang orang berikutnya yang kedua, mundur. Samain, jadi kiri kanan imamnya. Nah ada pertengahan, ini mundur dikit, tak mundur, walaupun nggak dicolek, tapi tahu ada orang ikut makmum, ada sampingnya makmum, mundur. Yang tadinya itu setengah saf, ini di tengah-tengahnya, mundur 1 saf, jadi yang 2 begini. Nah itu jadi begini. Yang tadinya segini deket, mundur dikit, nggak apa-apa. Itu sudah aturannya seperti itu. Baik, yang berikutnya tadi kayaknya ada yang mau tanya. Ya. Ya.
kemana? Dari sholat lagi atau kemana? Yang kurang kemana? Nah, yang kurang inilah jadi harus diulang kalau sudah sempurna sampai salamnya. Awal apa satu kabar satu rakaat? Kalau sudah salam ke kanan, itu ya ngulang lagi, bukan nambah satu ini. Tapi kalau memang belum bicara banyak, masih bisa untuk nambah satu rakaat. Udah salam ke sana, tapi belum ngobrol, belum bicara banyak. Karena obrolan ini akan menjadi putus hubungannya antara yang pertama dan yang kekurangannya itu. Tapi kalau belum sampai ngobrol dan imamnya sadar, makmumnya juga ngerti, nambah nambah satu lagi boleh, masih boleh itu, masih boleh. Yang penting belum keselak dengan obrolan yang tidak ada artinya. Dalam arti kata bukan bacaan sholat. Salam, subhanallah. Satu kan. Bangun lagi, Allahu Akbar, nambah. Ya, nggak usah basa-basi ngomong ngobrol. Aku salah ya? Kurang satu rakaat. Itu nggak boleh, udah batal, berarti harus ulang lagi. Ya, tapi kalau ingat sadar, iya, kalau ada obrolan, meskipun kalimat saya salah ya, kurang satu ya, nggak bisa nambah satu, nggak bisa, harus ya dari awal lagi. Iya, harusnya antara imam dan makmum paham. Kalau nggak paham, bingung itu ya, harus paham. Baik. Terima kasih. Sementara tentang jihad yang ditulis oleh Dr. Ait Al-Kani MA. Dokter kali. Ait Al-Kani MA. Ya. Judulnya khusus jihad. Oleh ada hadisnya, Al-Tirmidzi mengatakan bahwa pokok seluruh urusan agama Islam, tiang penyangganya sholat, puncaknya adalah jihad. Pertanyaan adalah jihad. Bagaimana kalau pengemban amanah mengabaikan jihad, padahal tahu jihad? Kalau mengabaikan jihad itu, padahal ini besar sekali mudaratnya, terutama khususnya yang baru kita lewati, banyaknya musibah. Itu dok, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad itu pengertiannya adalah jahada yujahidu jihadan. Itu bahasa Arab, bentuk masdar. Jahada itu artinya sungguh-sungguh. Jahada itu artinya berusaha keras. Jihad juga seperti itu. Jahada berasal dari fi'il madhi jahada yujahidu jihadan. Orang yang jihad itu adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang berusaha keras, orang yang kalau itu adalah pembelaan, membela dengan sungguh-sungguh. Kalau itu perjuangan, berjuang dengan sungguh-sungguh, itu jihad. Lalu macam-macamnya jihad, pokoknya semua kesungguhan untuk membela kebenaran, untuk membela pendapat yang benar, sehingga prakteknya itu beda-beda. Tidak harus perang saja yang namanya jihad. Jadi pembelaan kebenaran dengan sungguh-sungguh itu juga jihad. Membela Islam dengan sungguh-sungguh, karena Islam memang benar, maka dibela dengan sungguh-sungguh, itu juga jihad. Nah, pembelaannya bisa saja dengan perang, bisa saja dengan diplomasi, bisa saja dengan adakan pendekatan, hubungan bilateral. Ini jihad, jihad. Jadi tidak harus perang. Membela harus membela. Cara pembelaannya itu bermacam-macam.
tergantung situasi dan kondisi. Jadi pernah begini, ketika Indonesia itu akan diembargo akan diserang, zamannya Gus Dur ini, zamannya Gus Dur, Gus Dur ke Israel, orang-orang kan bingung, ngapain Israel lagi dibenci sama orang Indonesia, kok dia ke sana? Dia ke sana. Itu adalah jihad dengan diplomasi. Dia datang ke sana karena tahu dalangnya adalah kamu ini. Tolong hentikan. Tanpa perang selesai itu persoalannya. Nah ini, itu jihad, pembelaan terhadap rakyat. Al-Mulzam itu dibunuh, dia hafal Quran yang bunuh, tapi cara memahami Quran berbeda dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menggunakan wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Ini duniawi, hablum minan nas, hablum minallahnya ada. Mereka enggak memahami Quran. Kalau kita di dunia ini memberikan keputusan tidak sesuai dengan Al-Quran adalah kafir. Kalau kafir adalah halal darahnya. Begitu halal darahnya, boleh untuk dibunuh. Saya jihad, kamu bunuh saya akan masuk surga. Keras, ya. Karena paham yang berbeda seperti itu. Paham yang berbeda. Jadi Sayyidina Ali itu menggunakan dalil yang wasawirhum fil amri, segala sesuatunya ada masalah nih, yuk kita gimana sebaiknya, gimana nih, musyawarah. Nah, begitu musyawarah hasilnya menurut mereka tidak sesuai. Oh ini berarti kalau memberikan kesepakatan atau keputusan tidak sesuai dengan Al-Quran sudah kafir. Malah sama-sama Islam kan, tidak mengkafirkan begitu. Kerasa begitu, terjadilah pembunuhan. Oke, mungkin ini keluar dari konteks yang saya sampaikan tadi. Kembali kepada hadis tadi bahwa pertama dua kalimat syahadat itu jangan menjadikan sebuah alat seolah-olah kita sudah baca dua kalimat syahadat pasti akan masuk surga. Ya. Itu maka disampaikannya oleh sahabat Nabi itu menjelang akhir hayatnya. Berbahagialah kita menjadi umat Muhammad yang banyak dalil-dalilnya akan masuk surga. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Dan Rasulullah sendiri ketika menjelang ajal mempertanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana nasib umatku nanti? Maka jawabannya, umatmu nanti semuanya akan masuk surga. Ya. Barulah merasa senang, merasa gembira. Itulah jihad. Jihadnya Nabi itu memikirkan umatnya. Ummati, udah mau meninggal nih. Ummati dipanggil-panggil. Umatku, rakyatku. Bagaimana nasibnya nanti? Bukan hanya di dunia nasibnya miskin atau kaya, di akhirat selamat atau celaka. Dikabarin sama Jibril, umat Muhammad nanti akan semuanya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini tidak bisa jadikan andalan, udahlah saya mah tenang aja, saya agak bisa begitu. Ya, semakin banyak dosanya kita ya dihisab dulu di neraka berapa ratus tahun baru masuk surganya belakangan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jawabannya kalau kurang memuaskan mohon dimaafkan karena memang bentuk jihad tadi itu bermacam-macam.
Sementara di Indonesia jihad yang dilakukan oleh para teroris itu adalah dianggap keliru, ya. Jihad